ini nih, dan perlu ekstra hati-hati nih. Jadi ini adalah petugas haji dan umroh, kita bisa lihat di sana semuanya untuk para jemaah. Memang walaupun di malam hari mulai diperketat lagi nih sahabat. Tuh. Hari ini mencapai kurang lebih 722 case atau yang terjangkit COVID-19. Oleh sebab itu pemerintah memberikan kebijakan baru. Itu kasihan tuh yang di ujung itu tidak bisa masuk tuh, kasihan tuh di sana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Sahabat Salam berada di Masjidil Haram dan akan berbagi kepada sahabat dan sahabati informasi-informasi penting saat ini terkait dengan perkembangan COVID Corona yang semakin menekat dan seperti apa regulasi terbaru di Arab Saudi. Pokoknya untuk para sahabat dan sahabati ikuti terus video ini sampai selesai. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, Sahabat Salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga bisa secepatnya bisa datang ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bisa lihat ini ada sebentar. Ini ada anak-anak kecil yang biasa jualan apa? Jualan tisu di sekitaran Masjidil Haram. Ini nih. Dan perlu ekstra hati-hati nih. Untuk kalian kadang ini kalau misalnya ada jamaah ngasih uang, biasanya ini juga rebutan untuk meminta juga. Nah, jadi perlu diperhatikan untuk para sahabat dan sahabati ketika sahabat ngasih rizki di sekitaran Masjidil Haram, karena biasanya ini anak-anak juga ini yang tuh ini lagi mau tengkar kayaknya itu sahabat tuh, kayaknya mau tengkar dia tuh, dari tadi dia main kejar-kejaran. Jadi yang perlu diwaspadai adalah ketika sahabat mau memberikan sesuatu di Masjidil Haram, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah menjaga keamanan dan keselamatan sahabat. Dikarenakan ketika kalian berbagi hal atau berbagi sesuatu di Masjidil Haram, maka otomatis ketika ketahuan dengan jemaah ataupun dengan petugas Masjidil Haram ataupun anak-anak yang meminta di sekitaran Masjidil Haram, otomatis korban pertama itu adalah sahabat. Baik mereka yang kalian akan ditarik-tarik dan dipaksa untuk ngasih, karena kalau satu yang dapat uang, yang lain itu kayaknya harus dan wajib untuk mendapat. Kalau mendapatkan uang tersebut, kalau misalnya nggak dikasih, otomatis mereka akan ngejar-ngejar, akan menarik paksa sahabat untuk sama-sama mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan uang. Makanya itu yang perlu diwaspadai dan harus ekstra hati-hati untuk sahabat dan sahabat itu. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita mau menjelaskan tentang peraturan-peraturan terbaru yang benar-benar sangat mengejutkan publik, wabil khusus para jamaah-jamaah yang mau melaksanakan ibadah umroh saat ini. Dikarenakan informasi yang beredar saat ini di Akhbarul Dakhiliyah, Akhbarul Saudiyah terkait dengan COVID ataupun Corona yang semakin banyak. Bahkan hari ini mencapai kurang lebih 722 case atau yang terjangkit COVID-19. Oleh sebab itu pemerintah memberikan kebijakan baru kepada masyarakat yang tinggal di Arab Saudi, bahwasanya hari ini diterapkan kembali pemakaian masker atau diterapkan kembali memakai masker baik di tempat terbuka ataupun di tempat tertutup. Jadi perlu diperhatikan oleh para sahabat-sahabatku bahwasanya hari ini Kamis pemerintah Arab Saudi menerapkan kembali memakai masker secara baik dan juga social distancing.
kebijakan dua ini mulai diterapkan lagi yang sebelum-sebelumnya sudah dihapus oleh pemerintah dan sekarang sudah diterapkan kembali. Jadi kalau sebelum-sebelumnya di tempat terbuka seperti halnya di pelataran Masjidil Haram tidak diterapkan memakai masker, dan mulai sekarang harus dan wajib memakai masker karena ini di malam hari besok ya, hitungannya besok pagi ini akan diterapkan kembali. Dari tanggal 31 maka akan diterapkan kembali pemakaian masker secara baik. Yang awalnya walaupun tidak memakai masker dan meletakkan masker seperti ini maka akan tidak dipermasalahkan, dan sekarang apabila sahabat mengenakan masker di dagu ataupun tidak memakai masker di tempat-tempat terbuka maka akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. Oleh sebab itu bagi kalian semua yang ada di Arab Saudi harus ekstra hati-hati dan harus waspada, gunakanlah masker secara baik, lakukan instruksi dari pemerintah Arab Saudi agar supaya sahabat dan sahabati tidak ada permasalahan dengan pemerintah, wabil khusus ini tentang pemakaian masker saat ini, karena kebijakan-kebijakan terbaru ini betul-betul serius ditangani oleh pemerintah dikarenakan melihat perkembangan COVID semakin meningkat. Makanya kabar ini sangat mengejutkan sekali karena baru beberapa hari atau beberapa minggu kemarin kita sudah bebas memakai masker, dan sekarang mulai diterapkan kembali oleh pemerintah untuk memakai masker secara benar karena melihat perkembangan COVID setiap harinya semakin hari semakin banyak. Oleh sebab itu pemerintah khawatir, takut perkembangan COVID ini terus meningkat karena dengan banyaknya jamaah yang datang dan turis dari mancanegara yang datang ke Arab Saudi, makanya pemerintah antusias mengantisipasi untuk semua para visitor ataupun pengunjung ke Arab Saudi untuk selalu menggunakan masker secara baik. Nah, dan seperti apa peraturan-peraturan terbaru dan kebijakan-kebijakan terbaru kita bisa lihat ini sahabat. Nah, di sini adalah kita bisa lihat bersama para jamaah-jamaah yang baru selesai sholat dan itikaf dan hal lain sebagainya. Masya Allah tabarakallah. Walaupun di malam hari memang cukup lumayan ramai ya jamaahnya yang berdatangan di sini, yang menikmati suasana indahnya malam hari di sekitaran Masjidil Haram. Dan ini di depan ini kayaknya para jamaah yang dari Malaysia, Singapura juga banyak banget. Masya Allah tabarakallah. Dan kayaknya mulai diterapkan kembali dan kayaknya mulai ketat kembali ini peraturan-peraturannya terkait dengan pemakaian masker yang sudah mulai diterapkan lagi. Kalau ada di sekitaran di depan kamera ini ataupun para jemaah di depan sahabat salam yang tidak mengenakan masker, karena penerapannya diterapkan mulai besok ya, mulai jam 7 pagi. Jadi untuk kalian semua harus ekstra hati-hati dan waspada ketika jalan-jalan keluar, karena lebih menjaga keamanan dan keselamatan sahabat, baik para jemaah wabil khusus nih para jemaah, umumnya para masyarakat ekspatriat ataupun warga Arab Saudi, demi menjaga keamanan dan keselamatan mereka semua. Masya Allah tabarakallah. Dan sekali lagi sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga secepatnya bisa datang ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Masya Allah tabarakallah, kita bisa lihat bagaimana antusias para jamaah di malam hari ini, benar-benar banyak banget. Walaupun di malam hari sangat berbeda jauh ya sahabat dibandingkan di bulan-bulan sebelumnya, karena untuk hari ini kayaknya saya juga hari pertama berangkat di malam hari. Biasanya saya waktu asar atau menjelang sholat subuh, dan ini karena waktu malam hari betul-betul banyak banget perubahan dan perkembangan para jamaah yang memang sangat banyak banget memadati Masjidil Haram saat ini. Oleh sebab itu kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan, jaga lakukan protokol kesehatan, lakukan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah Arab Saudi ini demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan para sahabat. Dan semoga
kita doakan bersama semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah, semoga segera dimusnahkan dari muka bumi ini, dan harapan dari kami semua semoga sahabat dan sahabati semuanya bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, amin ya rabbal alamin. Nah, kita bisa lihat suasana saat ini. Loh, ini ada anak-anak bayi nih. Allah, kasihan banget. Tuh, kecil banget dibawa ke masjid. Ini kayaknya baru lahir loh sahabat. Dan kita bisa lihat ini peraturan terbaru untuk para calon jamaah yang mau melaksanakan ibadah umroh. Tuh, jadi mulai diperketat juga nih sahabat. Tuh, dicek satu persatu, harus memiliki tasyra atau surat permit. Tuh, ini ada bagian Ministry of Hajj and Umroh. Jadi ini adalah petugas haji dan umroh. Kita bisa lihat di sana semuanya untuk para jemaah. Memang walaupun di malam hari mulai diperketat lagi nih sahabat. Tuh, bahkan satu itu dicek tuh, barusan kelewatan. Jadi betul-betul diterapkan, dan kita bisa lihat di tangan kirinya itu memang sudah disediakan juga masker oleh petugas Masjidil Haram. Tuh, jadi kalau misalnya mereka tidak memakai masker, oleh petugas Masjidil Haram akan dikasih untuk memakai masker. Nih, tuh hati-hati untuk para sahabat ketika mau masuk ke Masjidil Haram, karena benar-benar dicek secara aktif dan benar-benar serius petugas Masjidil Haram menangani pengecekan untuk para jemaah yang mau melaksanakan ibadah umroh. Tuh sahabat. Jadi ini adalah jalur untuk masuk ke Masjidil Haram, dan kita bisa lihat di sini ada 4 jalur. Pengecekannya cukup lumayan ketat tuh sahabat. Harus betul-betul aktif. Dan ini anak-anak kecil ini kita bisa lihat. Tuh, Masya Allah. Semoga sahabat dan sahabati semuanya bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, amin ya rabbal alamin. Dan ini ada yang ditolak satu ini sahabat. Allahu alam ini. Ini satu ada yang ditolak. Ini kasihannya ada yang tolak nih. Sudah dicek tapi dia tidak masuk nih. Tuh. Tuh kasihan ya, diusir ya. Kasihan itu ada satu yang diusir itu sahabat, kasihan. Mungkin dia tidak memiliki permit. Dia itu disuruh tinggal ke samping tuh. Jadi yang perlu diketahui dan harus ekstra hati-hati para calon jamaah yang mau melaksanakan ibadah umroh, wabil khusus ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi, karena kayaknya mulai diperketat kembali tuh sahabat. Pengecekannya di belakang tuh bener-bener serius, dicek tawakalnya ataupun permitnya oleh petugas-petugas Masjidil Haram. Dan ini ada satu yang diusir itu sahabat, kasihan. Mungkin beliau tidak memiliki tasyre dan Allah alam alasannya apa, tapi tuh masih berada di samping. Tuh. Itu kasihan tuh yang di ujung itu tidak bisa masuk tuh, kasihan tuh di sana tuh. Jadi harus ekstra hati-hati untuk kalian yang mau melaksanakan ibadah umroh. Nih. Masya Allah. Tuh harus dicek tuh. Walaupun yang sakit tuh harus memiliki tasyre tuh. Tuh. Serius banget ya dalam menanganin ya. Pengecekannya sangat ketat loh sahabat. Masya Allah. Masya Allah, bener-bener serius ya petugasnya itu menangani dan mengecek tawakalnya ataupun permitnya untuk yang mau melaksanakan ibadah umroh. Masya Allah. Jadi untuk kalian semua, untuk yang mau melaksanakan umroh minggu-minggu ini harus betul-betul memiliki permit dan lebih ekstra hati-hati. Yang penting poinnya adalah jalankan instruksi dari pemerintah Arab Saudi, lakukan, kerjakan instruksi dari pemerintah Arab Saudi, jangan melanggar aturan. Insya Allah pelaksanaan ibadah sahabat-sahabati semua berjalan lancar. Nih
Diketahui oleh para sahabat, ini yang memakai galung kalung ID itu, ini adalah petugas-petugas Masjidil Haram yang bertugas untuk para orang-orang yang meminta jasa, seperti halnya kejadian kemarin yang banyak ditangkap oleh petugas. Ini adalah mereka itu menyelidiki para warga, wabil khusus ekspatriat dari negara-negara asing yang meminta jasa kepada para jamaah untuk potong rambut dan hal lain sebagainya. Mereka akan menarik yang meminta jasa tersebut dan akan dikenakan denda. Tuh sahabat, tuh ketat banget ya, Insya Allah. Tuh ketat banget tuh petugasnya, kepolisiannya. Bahkan ini dia ada 2 pengecekan, dan di sana itu yang satu itu masih belum masuk, masih tertahan. Tuh dia minta keringanan dan ternyata masih tidak diperkenankan masuk tuh sahabat. Ya Allah, kasihan banget ini sahabat. Tuh yang satu ini nih minta keringanan, kayaknya wallahu alam dia memiliki permit atau enggak, tapi beliau tidak diperkenankan masuk oleh petugas tuh. Tuh dia memohon-mohon sahabat, belum diperbolehkan masuk. Kasihan. Kasihan sekali ya. Itu kasihan banget. Kasihan satu orang itu, nggak tahu alasannya apa. Beliau itu tidak diperkenankan masuk oleh petugas. Entah tidak memiliki permit, dan tapi yang pasti ini kalau mau masuk ke sana, kalau sudah memiliki permit otomatis 100% pasti diperkenankan masuk. Tapi kalau sudah tidak memiliki permit, tidak akan diperkenankan masuk. Oke sahabat, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mengikuti perjalanan kami sampai selesai. Jangan lupa selalu dukung channel Sahabat Salam agar Sahabat Salam tambah semangat memberikan informasi-informasi terbaru seputar Arab Saudi. Dan sebelum saya tutup, saya doakan dari Masjidil Haram, semoga sahabat dan sahabati semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit semoga Allah segerakan angkat penyakitnya, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga secepatnya bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Saya dari Masjidil Haram mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.